Siklus hidup penyu, perjalanan mengejutkan dari telur hingga kehidupan laut. Siklus hidup penyu adalah kisah menakjubkan tentang perjalanan dari telur ke kehidupan laut yang penuh tantangan. Dalam perjalanan ini, penyu menghadapi berbagai fase penting yang membentuk eksistensinya di dunia laut. Dari bertelur di pantai hingga bertahan hidup di lautan lepas, mari kita eksplorasi setiap tahap dari siklus hidup yang luar biasa ini. Bertelur dan menetas di pantai. Siklus hidup penyu dimulai ketika betina penyu dewasa mendekati pantai tempat dia sendiri pernah menetas puluhan tahun yang lalu. Penyu memilih pantai dengan cermat untuk bertelur, biasanya pada malam hari untuk menghindari predator dan panas matahari. Betina mencari tempat yang cocok di pantai untuk menggali lubang dalam pasir yang akan menjadi sarangnya. Setelah lubang ini selesai, betina menaruh sekelompok telur berbentuk bulat atau oval dengan jumlah yang bervariasi tergantung pada spesiesnya. Telur penyu memiliki kulit yang kaku yang melindungi mereka dari kekeringan dan predator. Setelah bertelur, betina menutup lubang dengan pasir untuk melindungi telur dari bahaya. Proses bertelur ini merupakan tahap yang kritis dalam siklus hidup penyu dan seringkali merupakan saat yang rentan bagi populasi, terutama karena aktivitas manusia seperti pembangunan pantai dan polusi cahaya yang dapat mengganggu proses alami ini. Setelah beberapa minggu atau bulan, tergantung pada suhu lingkungan, telur penyu akan menetas. Saat mereka tumbuh di dalam telur, beberapa penyu telah mengembangkan struktur khusus yang disebut ektoot di hidung mereka, yang mereka gunakan untuk memecahkan cangkang telur. Proses menetas ini biasanya terjadi di malam hari, ketika kondisi lingkungan lebih sejuk dan aman. Perjuangan menuju laut. Saat menetas, bayi penyu yang baru lahir disebut kura-kura anak, berjuang untuk naik ke permukaan pasir dan mencari jalur menuju laut. Fase ini sangat penting dan penuh tantangan, karena banyak predator seperti burung pemangsa dan hewan pemakan telur yang menanti kesempatan untuk memangsa kura-kura anak yang lemah. Kura-kura anak biasanya mengikuti cahaya alamiah yang memantulkan permukaan laut, membimbing mereka menuju arah laut. Namun, di pantai yang terganggu oleh cahaya buatan dari penerangan kota atau penginapan, kura-kura anak bisa tersesat dan menuju ke arah yang salah, menjauh dari laut. Ini adalah alasan mengapa pelestarian pantai dan pengurangan polusi cahaya sangat penting dalam perlindungan siklus hidup penyu. Pengaruh dan migrasi di laut. Setelah mencapai laut, kura-kura anak memasuki fase awal kehidupan laut mereka. Pada tahap ini, mereka masih sangat rentan terhadap predator dan memerlukan perlindungan dari ancaman. Beberapa spesies penyu akan menghabiskan beberapa tahun di perairan dangkal, seperti estuari atau area pesisir, di mana makanan melimpah dan predator lebih sedikit. Seiring berjalannya waktu, kura-kura anak mulai bermigrasi ke perairan yang lebih dalam, di mana mereka akan menjalani bagian besar dari kehidupan mereka. Mereka akan mencari makanan, tumbuh, dan berkembang menjadi ukuran yang lebih besar. Proses pertumbuhan ini memerlukan banyak sumber daya dan energi, dan beberapa spesies penyu dapat mencapai ukuran yang mengesankan seiring berjalannya waktu. Masa kesuburan dan reproduksi. Setelah mencapai usia yang cukup matang, penyu kembali ke pantai tempat mereka menetas untuk bertelur. Namun, perjalanan ini penuh tantangan karena penyu harus berlayar jauh kembali ke pantai yang mungkin berada di negara atau pulau yang berbeda. Fase ini disebut sebagai migration to nesting grounds, migrasi menuju tempat penetasan, dan adalah tahap penting dalam siklus hidup penyu. Betina penyu akan mencari pantai yang sesuai untuk bertelur, dan mereka sering kembali ke pantai tempat mereka menetas atau area yang mirip. Proses ini adalah contoh luar biasa dari navigasi alamiah, karena penyu mampu menemukan jalan kembali ke pantai yang mungkin berada ribuan kilometer jauhnya. Saat telur-telur ditelurkan, siklus hidup penyu kembali ke titik awal, dan proses ini berulang dari satu generasi ke generasi berikutnya. Ancaman dan konservasi. Siklus hidup penyu dihadapkan pada berbagai ancaman serius yang mengancam kelangsungan hidup mereka. Perubahan habitat, perdagangan telur dan produk penyu ilegal, polusi laut, perangkap ikan, serta bahaya yang timbul dari aktivitas manusia merupakan faktor yang dapat merusak siklus hidup penyu. Oleh karena itu, upaya konservasi untuk melindungi penyu dan habitat laut menjadi sangat penting. Banyak negara dan organisasi telah bekerja keras untuk melindungi pantai tempat penyu bertelur, memantau populasi, serta memperkenalkan kebijakan yang melarang perburuan dan perdagangan ilegal penyu. Edukasi publik juga berperan penting dalam meningkatkan kesadaran akan pentingnya menjaga siklus hidup penyu dan ekosistem laut secara keseluruhan.
Morfologi dan anatomi penyu, memahami keunikan dan kecanggihan makhluk laut yang megah. Penyu, makhluk laut yang mempesona dan unik, telah menjadi sumber ketertarikan dan pengaguman manusia selama berabad-abad. Dengan bentuk tubuh yang khas dan adaptasi luar biasa untuk hidup di habitat laut, penyu memiliki morfologi dan anatomi yang patut dipelajari secara mendalam. Dalam eksplorasi kita mengenai makhluk yang penuh keajaiban ini, kita akan menjelajahi struktur tubuh penyu, organ utama, adaptasi unik, serta peran pentingnya dalam ekosistem laut. Struktur tubuh penyu. Morfologi penyu memiliki ciri-ciri yang khas dan mudah dikenali. Penyu memiliki tubuh yang besar, cangkang yang keras dan kuat, serta kaki berbentuk dayung yang mengubahnya menjadi perenang yang terampil. Ciri-ciri utama yang membedakan penyu adalah tubuh datar dan cangkang yang menutupi hampir seluruh bagian tubuhnya. Cangkang ini terdiri dari dua bagian, yaitu karapas yang melindungi punggung dan plastron yang melindungi perut. Cangkang karapas dan plastron. Cangkang karapas penyu memiliki fungsi utama sebagai perlindungan terhadap predator dan lingkungan. Terbuat dari lapisan keratin dan tulang yang kuat, cangkang ini melindungi organ dalam penyu dan memberikan struktur pendukung bagi tubuhnya. Karapas memiliki beberapa lempengan keratin yang disebut skutes, yang memberikan perlindungan tambahan dan memberikan penyu tekstur unik pada kulitnya. Plastron, bagian bawah cangkang, melindungi perut dan organ dalam penyu. Pada beberapa spesies, plastron dapat dilipat dan menjepit tubuh untuk memberikan perlindungan ekstra saat penyu bersembunyi atau merasa terancam. Kepala dan ekstremitas. Kepala penyu memiliki struktur khas yang mencerminkan adaptasi hidupnya di habitat laut. Matanya memiliki kelopak yang dapat menutup saat penyu berada di bawah air, membantu melindungi mata dari air asin dan hewan lain yang mungkin mengganggu. Hidungnya memiliki kemampuan untuk mengendus dan mendeteksi bau, yang membantu dalam mencari makanan. Kaki penyu telah mengalami adaptasi khusus untuk berenang. Kaki depan berubah menjadi kaki berbentuk dayung yang sangat efisien dalam air. Kaki belakang berubah menjadi sirip untuk membantu menjaga keseimbangan dan arah saat berenang. Adaptasi ini memungkinkan penyu untuk menjadi perenang yang terampil dan menjelajahi laut dengan efisien. Organ utama dalam anatomi penyu. Selain cangkang yang mencolok, penyu memiliki organ dalam yang penting untuk kelangsungan hidupnya. Jantung dan sistem peredaran darah. Jantung penyu memiliki 4 ruang seperti pada mamalia lainnya. Sistem peredaran darah penyu membantu mengangkut oksigen dan nutrisi ke seluruh tubuh, memungkinkan mereka untuk beraktivitas dan berenang jauh di lautan. Paru-paru, meskipun penyu adalah reptil laut, mereka memiliki paru-paru yang memungkinkan mereka untuk bernapas udara saat berada di permukaan air. Saat mereka menyelam, paru-paru ini akan mengambil oksigen dari darah dan mengeluarkan karbon dioksida. Sistem pencernaan, penyu memiliki sistem pencernaan yang disesuaikan dengan diet mereka. Beberapa spesies penyu adalah herbivora dan memakan alga dan tumbuhan laut, sementara spesies lain adalah omnivora atau karnivora, yang memakan ikan kecil dan hewan laut lainnya. Sistem reproduksi, penyu memiliki organ reproduksi yang khas. Betina memiliki ovarium dan saluran telur, sementara jantan memiliki testis dan organ reproduksi eksternal. Proses reproduksi penyu yang unik dan terkadang terjadi di perairan tertentu merupakan bagian penting dari siklus hidup mereka. Adaptasi unik penyu. Penyu telah mengalami adaptasi khusus untuk menjalani kehidupan di laut. Salah satu adaptasi utama adalah cangkangnya yang kuat, yang memberikan perlindungan dari predator dan lingkungan. Kemampuan penyu untuk bernapas udara memungkinkan mereka untuk tetap berada di dalam air selama periode waktu yang lama dan melakukan migrasi jauh. Selain itu, beberapa spesies penyu memiliki kemampuan navigasi yang luar biasa. Mereka dapat melakukan migrasi ribuan kilometer antara tempat makan dan tempat bertelur dengan akurasi yang luar biasa, menggunakan petunjuk alam seperti medan magnetik bumi dan pola arus laut. Peran penting dalam ekosistem laut. Penyu memiliki peran penting dalam ekosistem laut. Sebagai herbivora, mereka membantu menjaga keseimbangan ekosistem dengan mengendalikan pertumbuhan alga laut. Sebagai predator, mereka juga dapat mengendalikan populasi hewan laut lainnya, menjaga keseimbangan rantai makanan. Namun, populasi penyu menghadapi berbagai ancaman serius. Perburuan ilegal, perubahan habitat, polusi laut, dan perangkap ikan adalah beberapa ancaman yang mengancam kelangsungan hidup mereka.
Karena itu, upaya konservasi menjadi sangat penting untuk melindungi populasi penyu dan ekosistem laut secara keseluruhan. Keindahan dan keajaiban kehidupan laut yang terusir. Dalam perjalanan kita menjelajahi adaptasi, perilaku, siklus hidup, serta tantangan yang dihadapi oleh penyu, kita telah terpukau oleh keindahan dan keajaiban makhluk laut ini. Penyu bukan hanya sekadar binatang, tetapi juga simbol keajaiban alam dan pentingnya menjaga ekosistem laut yang rapuh. Di balik cangkang yang kokoh dan kuat, penyu memiliki kisah panjang perjuangan untuk bertahan hidup di habitat laut yang berubah dan seringkali penuh risiko. Adaptasi tubuh mereka yang unik, mulai dari bentuk aerodinamis hingga sirip yang terampil, memungkinkan mereka untuk menjelajahi lautan yang luas dan menavigasi tantangan yang tak terhitung jumlahnya. Namun, meskipun telah beradaptasi dengan baik dengan lingkungan laut, penyu dihadapkan pada ancaman serius yang dapat membahayakan kelangsungan hidup mereka. Manusia berperan dalam mengganggu ekosistem laut melalui perburuan ilegal, perdagangan telur dan produk penyu, polusi laut, serta perubahan iklim yang merusak habitat laut mereka. Seiring berjalannya waktu, populasi penyu di banyak bagian dunia telah mengalami penurunan yang signifikan. Meskipun tantangan ini nyata dan serius, ada harapan. Banyak negara dan organisasi bekerja keras untuk melindungi penyu dan habitat laut mereka. Pelestarian pantai tempat mereka bertelur, pengurangan polusi, serta pendidikan publik tentang pentingnya menjaga ekosistem laut semuanya adalah langkah-langkah yang krusial dalam memastikan bahwa penyu tetap ada untuk generasi mendatang. Kita perlu mengingat bahwa penyu memiliki peran penting dalam ekosistem laut. Sebagai predator atau herbivora, penyu membantu menjaga keseimbangan rantai makanan di laut. Peran mereka dalam mengendalikan populasi hewan laut lainnya, seperti alga laut, sangatlah penting dalam menjaga ekosistem laut yang sehat. Namun, penyu juga mengajarkan kita lebih dari sekadar ilmu pengetahuan tentang biologi laut. Mereka mengajarkan kita tentang daya tahan, ketabahan, dan kemampuan untuk beradaptasi dengan perubahan. Keajaiban evolusi yang ada dalam bentuk mereka adalah pengingat akan keindahan alam dan keragaman hayati yang perlu dijaga dan dihormati. Menghormati penyu berarti lebih dari sekadar melindungi satu spesies. Itu juga berarti menjaga ekosistem laut secara keseluruhan. Kita tidak bisa mengabaikan dampak dari tindakan kita terhadap makhluk ini, karena dampak tersebut merambat ke seluruh jaringan kehidupan laut dan bahkan pada akhirnya mempengaruhi kita sebagai manusia. Sebagai manusia, kita memiliki tanggung jawab moral untuk menjaga kehidupan laut dan semua makhluk di dalamnya, termasuk penyu. Kita memiliki kekuatan untuk mengubah arah ancaman terhadap mereka menjadi upaya pelestarian dan pemulihan. Keajaiban evolusi yang terungkap dalam adaptasi mereka adalah undangan bagi kita untuk lebih memahami dan menghargai keindahan alam dan untuk melakukan tindakan nyata untuk melindunginya. Dengan kesadaran, edukasi, dan tindakan kolektif, kita dapat memberikan perlindungan dan harapan bagi penyu. Mereka berhak untuk berkembang biak, berenang, dan menjalani kehidupan mereka di lautan dengan damai dan tanpa gangguan. Keberadaan penyu adalah salah satu dari banyak keajaiban yang menjadi bagian tak terpisahkan dari keberagaman dan kekayaan alam bumi ini. Sekalipun tantangan melibatkan usaha dan perjuangan, kita dapat merangkul peran sebagai pelindung alam. Kita dapat menjaga keajaiban ini hidup dan memastikan bahwa penyu, simbol keberanian dan daya tahan, tetap menjadi bagian penting dari pewarisan alam kita yang kaya dan megah. Jangan lupa untuk selalu berbagi pengetahuan ini kepada teman-teman dan keluarga, karena setiap tindakan kecil dapat membuat perbedaan yang besar. Jangan lupa juga untuk subscribe channel kita untuk mendapatkan konten-konten menarik tentang hewan lainnya. Terima kasih telah menonton, sampai jumpa di video berikutnya.